Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya di channel ini. Dan kita akan masuk ke modul baru teman-teman ya. Modul ini adalah modul ya pure tentang matematika sebenarnya teman-teman. Nggak ada coding sama sekali dan mungkin kurang sedikit impactnya ya. Mungkin nggak kerasa segitunya dengan hasilnya. Nah tapi ini adalah building blocks ya dari kita nanti kan belajar beberapa ya teman-teman yang terkait AI. Ada beberapa modul, ada AI, machine learning, deep learning, ya mungkin nanti ada LLM juga. Dan sekarang kita akan bahas building block yang paling dasarnya dulu nih ya, karena seringkali developer ya menggunakan AI hanya pasang library gitu. Nah sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu teman-teman ya, nggak ada yang salah, tapi di sini gue mau mencoba apa ya, digging down ya terkait apa aja sih di dalam library itu gitu, gimana caranya developer zaman dulu, bukan developer sih ya, namanya computer scientist zaman dulu, gimana caranya mereka come up with this idea gitu. This idea gimana caranya mesin tuh bisa learning atau mungkin nanti beberapa hal di AI gitu ya. Nah, di modul ini sebenarnya sih untuk yang pertama-tama ya, mungkin nanti kita bahas beberapa ya di sini. Ya. Ini nanti ada linear algebra, ada kalkulus ya. Terus nanti ada 3 hal ini tentang statistik ya, ada intro, inferential sama advance. Nah, mungkin yang pertama ini ya, mungkin kurang kelihatan kayak impactnya seperti apa gitu ya. Gunanya seperti apa sih gitu, karena kebanyakan sih hanya teori, kayak kebanyakan abstrak gitu. Nah, tapi ya ini sih sebenarnya yang mendasari library-library ya, apalagi kalau kita nanti membicarakan tentang neural network di dalam deep learning gitu. Ini akan pakai banyak sekali ya konsep tentang linear algebra dan kalkulus. Oke. Nah, terus berikutnya kita akan baca tentang statistik nih. Nah, statistik ini sebenarnya sih erat kaitannya ya dengan machine learning, tapi bedanya adalah statistik ini sebenarnya dia itu bukan belajar ya, tapi dia itu apa ya, teknologi ya, dan tanda kutip teknologi lah ya, meskipun ini sebenarnya matematika, teknologi yang bisa mendeskripsikan data ya, atau mungkin nanti inferential ini ya, dia bisa mempredik data ya, dan lain sebagainya. Nah, beware aja teman-teman ya, untuk modul kali ini akan sedikit sulit ya, mungkin bagi kalian yang masih basic untuk matematikanya. It's okay bagi kalian untuk skip modul ini ya, karena modul ini sebenarnya optional bagi kalian yang mungkin tertarik aja mendalami, dan mungkin ini prerequisite-nya ya teman-teman, kalau misalkan mau mengikuti modul ini gua nggak cover, tapi ini adalah stepping stone ya, atau landasan di bawahnya lagi nih ya terkait matematika yang gua akan jelaskan di modul ini. Jadi pertama mungkin ya namanya basic mathematical operation ya harus paham lah ya, plus minus kali bagi. Terus mungkin nanti ada eksponensial ya, pangkat. Terus nanti mungkin ada logaritma dan lain sebagainya. Ya. Terus kalian juga harus paham tentang namanya function. Nah, sebenarnya cukup sih. Ini doang cukup sebenarnya ya. Oh, satu lagi mungkin trigonometri kali ya. Sorry, gua tambahan lagi di sini ya. Satu lagi trigonometri. Nah, ini mungkin basicnya aja, nggak usah terlalu segimana ya trigonometri ya. Oke. So, kita akan langsung aja ya untuk ke yang pertama ya, linear algebra atau algebra linear. Nah, oh ya sorry, untuk prerequisite ini sebenarnya sih gue ambil dari apa ya, mungkin kalian udah pelajarin di SMA kali ya. Mungkin ya nggak tahu ya kurikulumnya sama atau enggak, tapi dulu zaman gue adalah kurikulum 2013 ya, untuk SMA kurikulum 2013 itu dulu ada semuanya ya, trigonometri, logaritma, eksponensial. Dan dulu IPA ya, nggak tahu kalau IPS dapat atau enggak ya. Gua nggak tahu kalau yang IPS, tapi ini IPA gitu. Nah ini cukup basicnya aja teman-teman ya, nggak perlu sampai segimananya gitu. Trigonometri mungkin cukup sampai sin cos aja, nggak perlu yang cosinus, ya kotangen dan lain sebagainya, nggak perlu ya. Function juga yang biasa-biasa aja, eksponensial biasa-biasa, logaritma cuman mungkin ya cuman tahu rule-nya aja lah ya. Oke. So kita akan coba mulai ya dari linear algebra terlebih dahulu ya. So, kita akan mulai dari kita bahas tentang vektor ya. Jadi vektor itu apa? Vektor itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nih, yang gue kotakin nih. Nah, dia itu bentuknya kayak terdiri dari beberapa angka ya. Beda lawan katanya adalah skalar. Skalar itu cuman satu angka ya. Misalkan 1, 2 atau 3.
Sedangkan vektor, dia itu adalah kumpulan dari beberapa angka gitu ya. Biasanya di stack secara vertikal gitu ya. Misalkan 1 atau 1, 2 gini. Nah, ini adalah satu kesatuan vektor. Nah, ini ada berbagai macam definisi sebenarnya ya. Kalau di fisika itu mungkin seperti arrows pointing in space. Jadi misalkan ini kita ada Cartesian koordinat ya. Ada X sama ada Y. Ya, sumbu X, sumbu Y. Contoh misalkan satu vektor nih, min 2,3. Ya, min 2 sama 3. Nah, berarti yang di atasnya adalah X-nya. Ya, X-nya itu ada di sini. Ya kan? X-nya minus 2, terus Y-nya adalah 3. Gitu, di sini. Ya. So, ini adalah vektor minus 2, 3 ya, yang kuning ini. Kemudian yang 1 sama 2, jadi di sini ya, X-nya 1, Y-nya 2. Terus 2 minus 1, berarti yang ini X-nya 2, ini minus 1 ya, yang pink ini, dan 4 dan 0 yang pink agak keunguan ini ya. Nah, jadi kita tahu bahwa vektor itu bentuknya seperti arah ya. Jadi ada arahnya nih. Beda sama skalar. Skalar itu hanya satu angka gitu ya, hanya 3 gitu. Sedangkan vektor punya arah, ada tujuannya nih. Dia dalam suatu plane atau Cartesian product, Cartesian matrix ya, sumbu Cartesian, dia ada panahnya. Dan BTW teman-teman ya, ini semuanya ya, hampir semua dari linear algebra dan calculus gue ambil dari YouTube channel yang gue sangat rekomendasikan, namanya 311 Brown. Dan untuk linear algebra teman-teman, ya kalian mungkin bisa skip video ini dan menonton langsung di sini. Misalkan kalian punya banyak waktu ya, karena di sini gue mau rangkumin ya, dan gue mau menjelaskan pakai bahasa gue sendiri, pakai bahasa Indonesia. Dan gue lebih simpelkan sih ya, karena memang di YouTube ini jauh lebih deep sebenarnya untuk pembahasannya. Ya, jadi di YouTube ini teman-teman playlistnya adalah Essence of Linear Algebra ya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut. Nah, kemudian ini adalah contoh di fisika. Kalau di computer science, ya, vektor itu mungkin ya list of number. Jadi di bahasa C itu ada ya data structure namanya vektor ya, di C++. Itu mirip seperti array list ya, tapi bedanya dia itu lebih synchronize ya secara concurrency-nya. Nah, terus untuk matematika ini bisa apapun ya vektor ini ya. As long as ya kita melakukan beberapa operasi di vektornya. Gitu. Jadi mungkin notasi ini notasi matematikanya, tapi gambarnya ini ya, ini adalah fisikanya. Dan di video kali ini kita bahas dua-duanya sih sebenarnya ya. Karena kalau angka doang pasti ngantuk teman-teman ya. Pasti akan kayak nggak kebayang lagi gunanya apa gitu. Nah, sedangkan kalau divisualisasikan ya, visualisasikan akan menjadi lebih nyata gitu ya, lebih kelihatan gunanya. Nah, terus vektor itu nggak cuma 2 teman-teman, mungkin bisa aja 3 seperti ini ya. Ini 3 dimension ya, jadi misalkan 2, 1, 3 nih. Ini misalkan sumbu X ya, terus sumbu Y itu misalkan yang atas ini. Sumbu Y itu misalkan yang ini kan X ya, Y itu yang ini ya, sedangkan Z itu yang ini. Oke, nah kalian lihat di sini. Yang X itu yang hijau kan ya. Yang hijau dia kan 2 di sini ya. Sedangkan yang ini dia itu 1 nih. Jadi ini lebih pendek ya. Yang merah ini, terus yang 3 itu baru yang tingginya. Setnya. Nah, terus vektor 213 itu berarti adalah panah yang menunjuk ke ini, yang warna pink ini ya. Dari titik pusat ya, titik center ke sini gitu. Kalau di center berapa? Berarti ya kalau di center itu 0 0 0 gitu. Nah, ini BTW harusnya sih adalah gambar yang muter gitu ya teman-teman ya, tapi di sini gue cuma capture ya. Kalau kalian mau lihat lebih lanjut silakan di YouTube-nya 311 Brown aja. Oke. So itu pengenalan untuk vektor ya. Nah, kemudian vektor itu ya vektor itu bisa ditambahkan atau bisa dimultiply. Multiply itu dikalikan dengan skalar ya. Ini kita udah masuk ke pembahasan operasi dalam vektor itu. Ya, contoh misalkan ada 2 vektor ya. Biasanya sih vektor itu ada variabel ya, nama variabelnya dikasih tanda panah di atas. Ya, itu artinya vektor. Ya. Biasanya vektor itu ini ya, satu dimensi aja nih. Jadi mungkin kalian pernah belajar matriks ya. Matriks itu nanti misalkan ada 2 gini ya, X, Y, Z atau A gitu. Nah, vektor itu biasanya kolomnya cuma 1 nih. Ini kan kolom, ini baris ya biasanya ya. Yang horizontal ini baris,
Yang vertikal itu kolom. Jadi kalau vektor biasanya kolomnya cuma satu. Nah, kalau penjumlahan vektor itu seperti ini teman-teman ya. Misalkan V ditambahkan W. Nah, ini sama dengan ya kita menuju ke V ini dulu. Terus dari titik ini kita akan menuju ke vektornya W ya. Vektor itu kan kayak suatu tujuan ya. Jadi kita ke sini dulu terus ke sini dulu. Nah, kita bisa berangkat dari originnya gitu ya. Dari 00 ini kita bisa langsung ke sini gitu. Dan kita menjumlahkan. Jadi ini adalah basic konsepnya dari penjumlahan vektor. Ya. Jadi penjumlahan vektor, teman-teman, kalau misalkan ada A, B gini ya, ditambahkan dengan CD, ya, dia itu sama dengan A plus C, terus bawahnya B plus D. Ya. Ini adalah matematikanya, terus ini adalah fisikanya, ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan nih 1,2 ya kan di sini ya 1,2. Terus ada 3 sama minus 1. Ya, berarti ke sini nanti 3 kali. Ya, ke sini nanti dia 3 kali. Terus minus 1, dia ke sini 1 kali gitu. Nah, sekarang kalau dijumlahkan, ini berarti 4 ya, bawahnya adalah 1 ya. Sedangkan 41 ini kita bisa langsung achieve dari kalau kita berangkat dari 00 ya, 00, sininya 4, sininya 1 ya. Nah, terus ini untuk perkalian. Jadi yang sebelumnya di sini ya, V itu yang sebelumnya di sini, kita kalikan 2. Sebenarnya tujuannya itu sama ya. Tujuannya itu sama arahnya, cuman dia itu lebih di amplify atau lebih dipanjangin garisnya ya. Secara tujuan sama, tapi lebih dipanjangin secara garis. Nah, kalau minus gimana? Kalau kita minus berarti dari sini ya, arahnya terbalik gitu ya. Yang aslinya kayak gini, ya arahnya dibalik. Tapi dia dalam satu garis yang sama ya. Dan satu garis yang sama tapi arahnya dibalik, yaitu minus. Terus besarnya tergantung dari jumlah ininya ya, jumlah seberapa besar dia ditarik garisnya gitu. Nah, ini juga sama nih ya. Ini juga sama, misalkan sebuah skalar ya, kalau dikalikan dengan sebuah vektor, yaitu jadinya nanti 2 kali 3 ya, 6, terus 2 kali 1 di sini 2 gitu. Ya, disebar seperti itu ya. Oke, nah ini penjumlahan vektor biasanya vektor antar vektor ya. Kalau multiplied biasanya sih dikalikan dengan skalar ya, for now seperti itu, dikalikan dengan skalar. Contoh misalkan ini 3,1 ya, dikalikan 2, berarti ini lebih diperbesar lagi ya. Dan ini ya, ini kan aslinya 3 ya, ini BTW setengah-setengah ya di sini ya, setengah ya, ini per garisnya ini setengah gitu. Terus berikutnya ini dikalikan 2 ya, ini sama nih, aslinya kan 1 ya, dia dikalikan 2 sekarang gitu ya. Jadi seperti itu operasi-operasi dasar di vektor, teman-teman. Oke, kemudian ini adalah beberapa materi tambahan lagi ya. Sorry, ini karena besar-besar jadi gua tutup dulu videonya. Oke, jadi I sama J ya, kalau kalian lihat di gimana ya? Ya, gua gambarin aja lah ya. Misalkan di sini ada Cartesian product ya, Cartesian space. Oke. So, di sini biasanya kalau kita ngomong tentang misalkan 5 sama 3, terlalu gede deh. 2 sama 1 deh gitu ya. 2 sama 1. Nah, kita kan berarti berangkat dari sini ya. Berangkat dari sini berarti 2, terus kita naik 1, berarti di sini kan. Nah, ini sebenarnya ada basisnya di belakangnya, tapi kita nggak kelihatan. Jadi yang 2 itu adalah I ya. Terus di sini ada J-nya ya. Jadi yang atas itu I yang bawah J. Nah, apa sih I sama J itu? Jadi gini, kita bayangkan ya, I sama J itu adalah basisnya. Jadi ini misalkan I ya. Ini I, ini J gitu. Ya, ini adalah defaultnya ya, ketika kita pertama kali belajar vektor, basisnya itu adalah ini ya, satuan terkecilnya itu ini. Jadi I itu adalah 1,0 ya. I itu 1,0. Sedangkan J itu adalah 0,1 ya, atau 0,1 gitu ya. Jadi ini adalah I, ini adalah J.
Nah, ketika kita bilang 21, ya, vektor 21, kita bilang bahwa 2i, ya, sama 2j, sama 1j, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya, i ini kita kalikan 2, terus y-nya tetap 1. Nah, berarti ini seperti ini, gitu. Nah, nanti kalau semakin advance, teman-teman, i sama j itu kita bisa ubah. Misalkan basisnya nanti i-nya, misalkan kayak ini, gitu. Nah, itu bisa nanti ya. Tapi mungkin kita nggak akan cover di sini karena terlalu kompleks ya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan nih, ini adalah i, teman-teman ya. Sorry, ini gua ganti dulu biar lebih kelihatan. Ini adalah i yang di sini. Terus ini adalah j, ya kan? Nah, kalian lihat kotak-kotaknya ya di sini. Nah, kalau kita ngomong tentang 3 sama minus 2, ya, 3 sama minus 2. Berarti, secara default ya, secara tidak kasat mata, kita bilang bahwa 3i ya sama minus 2j. Tuh. Jadi 3 kali i sama minus 2 kali j. Gitu ya. Jadi ini adalah vektornya. Nah, itu adalah basis, teman-teman. Oke. Kemudian, kalau XYZ gimana? Kalau XYZ sih biasanya, ya, ini kan i sama j. Misalkan XYZ berarti ada k di belakang ya. Kemudian, kita bisa menggunakan basis vektor dimanapun ya, lewat addition or multiplication. Ya, seperti tadi ya, jadi ada basisnya. Kita nggak hanya, maksudnya kita itu nggak buta gitu. Kita nggak hanya bilang angka 3 sama minus 2, tapi kita perlu tahu 3 ini, 3-nya apa gitu ya, harus ada satuannya. Ya. Kemudian, dengan basis vektor, kita bisa approach every point, ya. Every point, sorry, ini harusnya in ya. Gue buru-buru bikinnya kemarin. Oke, kita bisa mencapai setiap poin di XY koordinat. Ya, contohnya ya, misalkan ini Cartesian space-nya ya. Nah, dengan basis vektor, misalkan ini i, ya, ini j, ya. Nah, kita bisa apapun kan ya, misalkan xi sama misalkan yj gitu. Nah, x sama y kita bisa manipulasi berapapun ya. Menggunakan basis i sama j ini, kita bisa mencapai poin manapun di dalam Cartesian koordinat ini gitu ya. Misalnya kita mau capai titik ini, ya kita bisa tinggal gidikan aja, terus kita hitung ya. Ini berapa i ya ke kanan, berapa j ke bawah. Tuh, kita bisa mencapai semua poin di XY koordinat sistem. Ya, as long as itu bahasa Indonesia apa ya? Dengan syarat ya bahwa vektornya itu nggak paralel. Ya, vektor dari basis vektor itu nggak paralel, ya, dan bukan 0. Ya, vektor 0 itu seperti ini. Vektor 0 itu berarti vektornya itu satu titik doang di sini nih. Ya, dia nggak kemana-mana. Ya, ini nggak boleh. Jadi basis vektor itu harus, basis vektor kan by default ini ya, yang i tadi kan 1,0, sedangkan yang j adalah 0,1. Kan kita bisa manipulasi ya i sama j ini mau berapapun. Nah, tapi ya yang terpenting adalah kita bisa mencapai semuanya di sini, semua titik, asalkan basis vektornya itu nggak boleh paralel. Arti paralel itu apa? Contoh misalnya gini, basis vektor yang i seperti ini, ya 1,0, tapi j misalkan 3,0. Nah, ini kan i-nya ke kanan ya, tapi misalkan bisa aja j-nya itu dia di misalkan di sini. Nah, kita mau apapun, ya kita mau main-mainin x sama y-nya manapun, ya kita nggak akan bisa mencapai titik ini gitu, karena basisnya itu ya horizontal gini ya. Ini dinamakan paralel. Ya, dan nggak boleh 0 juga ya. Kalau satu vektor 0, dia nggak bisa dimanipulasi gitu. Ya. Oke. Nah, lalu kita belajar tentang ini ya. Ada namanya span. Ya, ini adalah kosakata baru ya. Span itu adalah basis vektor ya. Basis vektor tadi seperti i sama j ya. Nah, i sama j itu dia punya basis vektor, teman-teman ya. Dia adalah basis vektor. Span dari basis vektor adalah set dari semua linear combination gitu. Jadi misalkan tadi i-nya adalah 10 sama y-nya 01 ya. Berarti dia itu span-nya adalah semua dari
Cartesian ini ya, Cartesian space-nya gitu ya, Cartesian koordinat ya. Jadi semuanya bisa diraih dengan adanya i di sini sama j di sini gitu. Nah, so when the basis vector is parallel ya, jadi misalkan tadi satunya di sini, satunya di sini gitu ya, satu garis. Nah, span-nya hanya garis aja teman-teman ya. Jadi span-nya itu kalau paralel, span-nya adalah garis ini, this is the span ya. Kalau nggak paralel ya, span-nya adalah semua ini ya, di two dimensional space ini gitu. Nah, dengan nah kalau scale-nya adalah kalau basis vektornya itu ada 0 ya, misalkan i-nya itu 0 0 gitu ya, terus misalkan j-nya itu 1 0 gitu ya, jadi i-nya itu di sini doang ya, gak kemana-mana, sedangkan j-nya itu di sini. Nah, kalau gini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kita nggak akan bisa, span-nya tuh nggak bisa satu ini, nggak bisa satu garis ini, even satu garis pun nggak bisa, karena satu line-nya tuh di sini gitu ya. Makanya dengan seperti ini ya, it's zero gitu basis vektornya ya. Seperti itu teman-teman ya, span itu berarti semua titik yang bisa diraih dari basis vektor tertentu, sedangkan kalau paralel ya atau zero, span-nya nggak akan bisa tuh di itu. Oke. Nah, gimana bentuk dari span dari 3D vektor ya? Nah, span dari 3D vektor teman-teman bentuknya ya adalah kubus ya, atau volume lah ya, dimana ini adalah i-nya, ini adalah j-nya, terus ini adalah k-nya ya, seperti itu. Oke, oh ya, sorry, ini BTW ada contoh lagi ya, misalkan, ini nggak harus bilangan bulat BTW ya. Misalnya ada vektor, ada basis vektor, misalkan, ini, ada V. V itu misalkan bentuknya seperti, apa ya, nggak tahu deh, misalnya seperti ini gitu, ya. Atau misalkan W itu misalkan bentuknya seperti ini. Nah, itu bisa, ini bisa di buat fraksional seperti ini teman-teman, nggak harus bilangan bulat ya. Oke. Terus nah, ini adalah bentuk dari span ya, dari 3D vektor, di mana ada dua vektor yang paralel gitu ya. Ingat ya, kalau ada vektor yang paralel itu berarti dia itu dalam satu span yang sama gitu ya. Contohnya misalkan ini ya, yang misalkan yang merah ini ya sama hijau. Nah, dia itu dalam satu span yang sama teman-teman vektornya. Jadi dia bentuknya kan menjadi bidang seperti ini gitu ya. Jadi yang merah, biru sama hijau ya, itu kayak satu bidang yang sama gitu loh. Nah, makanya span-nya di sini nih 2 dimensi ya. Sedangkan kalau vektornya itu tidak saling paralel, maksudnya semuanya tuh nggak ada yang paralel ya, bentuknya kan jadi kubus gitu ya untuk di 3 dimensi. Oke. Nah, misalkan kita ada ini ya, misalkan Cartesian koordinat ya, Cartesian space, ini kan dua dimensi ya. Misalkan i-nya tuh kayak gini ya, misalkan i-nya tuh gini, j-nya tuh gini. Nah, ini kan kita bisa span-nya kemanapun kan. Nah, misalkan kita mau menambahkan vektor ketiga di sini ya. Nah, dia ini nggak akan menambah dimensi lain ya. Dia bentuknya akan sama seperti ini, yang span-nya plane ini ya, planar ini ya. Karena vektor yang ketiga akan linearly dependent ke one of two existing vector. Jadi maksud linearly dependent itu apa ya? Dia itu value dari ini, dia itu bergantung ke ini dan ini gitu. Ya, misalkan di 3 dimensi ini ya, berarti satu vektor lagi misalkan yang biru, dia itu vektornya bergantung sama merah sama hijau. Jadi dia bentuknya adalah planar gini. Ya. Ya, ini mungkin memang agak sedikit sulit ya teman-teman ya. Gua paham kok. Ini mungkin bisa nggak perlu diilhami dengan baik ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke yang ini ya, vector transformation. Nah, jadi transformation itu adalah function di mana vektor ya, kita mau ubah ke vektor yang lain. Nah, kita kan tadi udah
melihat ya gimana caranya kita menambahkan vektor atau mengalihkan vektor gitu. Ya, ini gue balikin lagi. Nah, terus transformation itu linear ketika dia punya dua properti. Ya, jadi lihat kata kuncinya ada linear transformation. Ya. Nah, maksudnya apa sih linear transformation? Linear transformation adalah ketika suatu vektor diubah ke vektor yang lain, semua garis di dalam Cartesian space ini ya, dua dimensi space ini harus berupa garis tanpa being curve ya, tanpa dibelokin ya. Dan originnya ya atau 00 di sini harus sama gitu ya. Harus sesuai di sini. Jadi kalau ada linear transformation di mana ininya beda, ya misalkan ini di sini nih, jadi 00-nya di sini. Nah, ini bukan sebuah linear transformation ya. Nah, kita lihat misalkan ini non-linear transformation ya. Misalkan yang putih ini berarti sumbunya ya, sumbu X sama Y. Ini ada beberapa garis yang di curve. Ini bukan linear transformation ya. Contohnya apa sih? Misalkan contohnya ada kuadrat gitu ya. Ini aku nggak tahu sih, gue nggak upayain contohnya. Misalkan pakai kuadrat atau pakai apa gitu, atau pakai sinus ya. Nah, ini contoh yang linear gitu. Jadi 00-nya tetap stay di sini ya. Mungkin yang sebelumnya ini ya, ini sebelumnya ada di sini ya, dia akan digeser ke sini. Semuanya akan digeser gitu. Nah, ini grid line-nya tetap paralel dan tetap evenly space. Jadi space-nya tetap sama nih. Seragam semuanya ya. Ini dinamakan linear transformation. Sedangkan ini nggak seragam ya. Kita lihat ini, jaraknya ini sama ini tuh udah beda. Apalagi sama ini gitu ya. Ini udah bukan jelas-jelas bukan linear transformation, teman-teman. Oke. Nah, BTW linear transformation itu udah banyak sebenarnya ya. Ada namanya shear. Ya, shear itu contohnya misalkan seperti ini. Ya, kayak dibuat jajar kenjang gitu ya. Terus ada lagi misalkan rotation, ya, dia diputar gitu. Jadi yang aslinya di sini nanti dia diputar kemana gitu. Nah, kalau muter kan sumbunya tetap di sini nih. Dan space-nya tetap even kan sebenarnya kalau muter doang. Terus ada lagi yang misalkan scale, ya, memperbesar gitu. Ya, nanti macam-macam ya. Mungkin setahu gua ada 3 doang deh ya. Ada scaling, ada shear atau memiringkan, terus ada lagi rotation gitu. Nah, terus caranya gimana sih untuk melakukan transformation ini gitu. So, yang pertama, mungkin kita akan belajar dulu bahwa dua dimensi linear transformation ya itu dapat dideskripsikan dengan hanya 4 angka ya. Ada 2 koordinat untuk I hat sama J hat yang ditransform ya. Jadi kita tahu bahwa I sama J itu adalah basis vektornya. Nah, sedangkan transformasi matriks ya, transformasi vektor itu kita mau mengubah basis ini ya. Yang I akan menjadi I hat itu ini ya maksudnya ya, ada topinya. Ini notasi matematika ya. Sedangkan J hat ya, titiknya ganti ini. Ya, ini titiknya ganti ini ya. Nah, ini I hat, J hat gitu. Nah, jadi perubahan basis ini ya adalah namanya transformasi. Ya. Atau kita belajarnya linear transformation aja ya. Kita nggak akan mendiskus yang tentang non-linear. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalkan nih, ini kan I sama J-nya kayak gini, ya kan? Ini sumbunya berarti ya, 00 ya. Nah, kita misalkan mau ubah vektor ya dari semua space ini ya. Jadi ke min 1 sama 2 nih gitu. Jadi I-nya diubah ke sini ya. Terus J-nya akan dinaikin gitu. Nah, dengan mengubah I sama J ke min 1 sama 2 ya, jadi I-nya jadi minus 1, terus J-nya jadi 2 gitu ya. Nah, ini ya kita bisa notasinya seperti ini gitu. Contohnya ya. Jadi V itu adalah vektor yang udah diubah gitu. Nah, contohnya seperti ini, minus 1 sama 2 J hat. Nah, transform V ya berarti minus 1 transform I sama 2 kalikan transform J gitu. Nah, V itu bisa vektor apapun sebenarnya teman-teman. Ya, misalkan nih vektor yang di sini gitu ya. Nah, yang awalnya di sini habis ditransform itu seperti apa? Ya. Jadi vektor yang di sini kita
ya akan buat seperti ini gitu. Ya, jadi minus 1 ya, terus i-nya di mana, terus plus 2 c-nya di mana gitu. Nah, kita coba lihat di sini ya. Misalkan misalkan kita udah mentransformasikan ini ya, mentransformasikan matriks gitu atau vektor. Misalkan yang dari i-nya tadi misalkan 01 ya, sekarang jadi 1 minus 2 ya. Sedangkan yang j-nya yang tadinya 10 yang tegak ya, dia jadi 30. Jadi dia diperbesar ya, karena kan hasilnya 10, ini jadi 30 itu diperbesar. Nah, seperti ini, misalkan ada vektor baru yang minus 1 sama 2 ya. Yang awalnya minus 1 sama 2 sekarang jadi berapa gitu. Ya, jadi yang i ini kan awalnya adalah 01. Ya kan? Dia jadi 10 ya. 10. Iya, betul. Sorry teman-teman ya. Hasilnya 10, dia jadi 1 minus 2. Nah, kalau j-nya diputar ya jadi 01 terus jadi 30. Nah, terus kalau yang aslinya di minus 1 sama 2 ya, sekarang jadi berapa? Nah, ini yang perlu kita hitung. Ini ada namanya transformasi vektor gitu ya. Nah, minus 1-nya kita kalikan dengan ini, i yang udah ditransform. Terus 2-nya ya, kita kalikan dengan j yang udah ditransform gitu. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa 5 sama 2 ya. Jadi ini adalah vektor baru. Ya, setelah kita mentransformasikan ini ya. Dan ini harus linear, teman-teman. Oke. Nah, ini contoh, ini lebih ininya ya, lebih generalnya ya. Jadi ini vektor apapun ya, ketika nanti i-nya udah diganti jadi 1 minus 2, j-nya udah diganti jadi 30, kita cara menghitung x, y barunya gimana? Ya, dengan cara kita kalikan ini ya, terus kita kalikan dengan j yang di sini. Ya, karena sebenarnya sama aja kan, sebelum ditransform juga sebenarnya x sama y ya, dimanapun itu kan sama dengan x kalikan berapa? I itu berarti 10 sama y ya kan, ditambah y yang dikalikan 01 gitu. Nah, ini kan juga sama nih ya. Ini kan juga sama, jadi x sama y ya. BTW ini cara ngitungnya ya, berarti kan ini kan x ya kan. Berarti ini x0. Karena kan bilangan berapapun kali 0 kan 0 ya. Terus ditambah dengan ini kan 0 juga nih. Berarti 0 sama y. Nah, mungkin kalau kalian pernah belajar di matematika SMA ya. Jadi penjumlahan ini ya berarti nanti jadi x ditambahkan 0 yang di sini, terus 0 tambah y. Jadinya sama nanti x, y di sini gitu. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa transformasikan ya. Jadi dua hal ini kita bisa simpelkan dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. 1 minus 2 sama 3, 0. Nah, ini adalah namanya matriks. Ya, ini adalah transformasinya gitu. Jadi dengan transformasi, ya tadi kita belajar kalau vektor itu bisa ditransformasi dengan penjumlahan dengan vektor lain. Terus kita bisa kalikan dengan skalar. Nah, sekarang ini kita bisa transformasikan vektor dengan pakai namanya ini. Ya, 2 dimensional seperti ini gitu. Nah, jadi seperti ini, terus belakangnya ada x sama y. Ini adalah vektor aslinya gitu. Jadi vektor ini nanti kalau ditransformasikan dengan menggunakan ini, ya, maka menghasilkan apa? Ya, x sama y kan jadi seperti apa gitu. Nah, ini kita bisa compact dengan cara seperti ini. Dan biasanya untuk kumpulan angka yang kolomnya lebih dari 1, namanya adalah matriks, udah bukan vektor lagi. Ya, jadi ini adalah matriks. Ini still vektor, ya, ini still vektor. Ya. Dan satu note lagi teman-teman, vektor itu nggak hanya 2 dimensi sama 3 dimensi ya. Bisa aja nanti bisa puluhan dimensi. Ya 10 dimensi atau nanti berapapun. Tapi ya kita udah nggak bisa liatin lagi ya. Karena otak kita hanya bisa melihat sampai 3 dimensi aja. Secara space ya. Nah ini contoh ya, contoh matriks. Jadi misalkan tadi kita ubah misalkan I-nya jadi 3 minus 2. I-nya jadi 2 sama 1. Nah terus 5 sama 7 dia jadi berapa gitu ya. Nah, dia kan jadinya ya udah ini 15 ditambah 14
jadinya ada 29, ya. Terus minus 10 ditambah 7, jadi minus 3. Jadi ini adalah yang udah ditransformasikan dan menggunakan ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, coba. Misalkan kita mau rotate ya, kita mau rotate Cartesian produk, Cartesian koordinat ya. Gua salah nyebutin terus. Oke, misalkan di sini I-nya ya, terus ini J-nya ya kan. By default seperti itu. Terus kita mau ubah nih, kita mau rotasi ke sini ya, 90 derajat gitu. Jadi yang aslinya I di sini ya, sekarang I-nya di sini ya, di atas. Sorry, ini mungkin aslinya dulu ya. Terus gua akan bikin, misalkan kita mau kita mau putar 90 derajat. Berarti J-nya akan di sini kan. Terus I-nya akan di sini. Nah, terus notasinya gimana? Kita muter 90 derajat ke counterclockwise berarti ya. Nah, berarti yang I-nya tadi aslinya di 1,0 ya. Sekarang dia di 0,1 ya. Ini ada di 0,1. Sorry. Ini gua hapus dulu. Ya, kehapus. Sorry teman-teman. Ya, jadi yang tadinya di sini ya dia kan jadi atas. Berarti sekarang dia di 0 sama 1 kan. Terus dia kan tadi yang di atas. Dia sekarang berubah menjadi di sini nih. Ya, berarti minus 1 ya, minus 1 0. Nah, ini adalah transformasi matriks untuk rotasi 90 derajat ya, 90 derajat counterclockwise. Nah, misalkan nih ada suatu vektor di sini ya. Misalkan nilainya adalah 3 sama 2 gitu. Nah, 3 sama 2 kalau diputar 90 derajat jadi berapa gitu. Ya, jadi kita tinggal tambahkan aja 3 sama 2 di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Terus ini adalah formulanya gitu ya. A, B, C, D ya sama X, Y kalau kita kalikan di sini ya. Ini sama kayak ini kali gitu ya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, AX ditambah BY ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini sih mungkin awalnya kelihatan sulit, tapi once kalian ngerti triknya akan jadi gampang nih. Ya, jadi banyak latihan aja. Jadi nanti bentuknya akan jadi seperti ini ya. Nah, caranya gimana ngitungnya? Jadi yang ini ya, samakan dengan ini, kita kalikan, terus ditambah ini, kalikan ini, gitu. Nah, jadi kan 0 kali 3, 0, ditambah minus 2, jadi minus 2 di sini. Nah, terus di sini sekarang 1 kalikan 3, ya. Ini sekarang yang di bawah, kalikan yang di sini. 1 kali 3 ditambah ini kali ini, ya. 1 kali 3 ditambah 0 kali 2, berarti 3. Nah, as you can see teman-teman, yang aslinya di 32, kita rotasi min 90 derajat, ya. Sekarang dia ada di minus 2,3, jadi dia sekarang ada di sini. Ya, jadi masuk akal ya, ketika kita rotasi, yang awalnya di sini, dia akan jadi di sini, gitu. Ya, satu lagi, misalkan kita mau scale, ya. Misalkan I-nya kan tadi gini, C-nya di sini. Nah, kita mau nge-scale semuanya nih. Ya, jadi basis I-nya misalkan sekarang jadi 3I. Jadi I-nya di sini gitu. Terus C-nya kita mau juga kalikan 3 gitu ya. C-nya di sini. Ini jadi 3C, ini jadi 3I gitu. Nah, yang sebelumnya I-nya adalah 1,0, sekarang jadi 3,0 ya. Dan yang J-nya sebelumnya 0,1 sekarang jadi 0,3. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ada vektor misalkan 2,2 di sini ya. Nah, setelah ditransformasi dikedein, di scaling ya, jadi berapa sekarang? Nah, sama kayak tadi ya, perkalian tadi ya. 3 kali 2 6. 6 kali 6 tambah 0 berarti 6. 0 kali 2 0 ditambah 3 kali 2 6. Jadi sekarang 6 sama 6 ya. Gitu. Oke, jadi ini adalah rumusnya ya. Jadi AX tambah BY ya, bawahnya adalah CX. C kali X ditambah D kali Y. Jadi ini yang penting teman-teman ya dari linear algebra, ini yang perlu kalian mungkin sedikit hafalin ya. Nah, karena video dari Triple One Brown ini sebenarnya dia
tidak memaksa kita untuk menghafal ya. Justru dia membuat suatu bentuk geometris supaya kita tahu ini tuh diambil dari mana sih ya. Tapi yang mungkin yang kalau mau praktis ya seperti ini gitu. Ya, perkalian antar 2x2 matriks seperti ini sama 2x1 matriks akan menghasilkan seperti ini. Oke, jadi kita akan mencoba lebih dalam lagi tentang matriks ya. BTW di bahasa Inggris, matriks itu kalau banyak namanya matrices ya, bukan matrices, tapi pakai C di sini. Nah, ini ya, kayak tadi kita bisa melihat inner transformasi itu seperti ada rotasi, ada shear itu dimiringin gitu ya, kayak jejer kenjang gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau transform dengan 2 step? Ya, seperti mungkin kita mau rotate dulu, terus habis itu shear, atau rotate dulu baru scale. Ya, contohnya misalkan ini, ya. Ini rotation, ini shear. Ya, kalau kalian lihat shear itu seperti ini ya jadi. I-nya sih sama ya, 10. Tapi yang sebelumnya J-nya di sini ya 10, sekarang tuh dia kayak digeser gitu ya. Dia digeser jadi gini nih sekarang ya. Jadi nanti semuanya akan ikut geser. Ya, kalau kalian lihat di sini ada contohnya sedikit. Nah, ini ya yang awalnya ini dia digeser semua nih, gini. Jadi miring semua. Nah, gimana tuh? Misalkan kita mau rotate dulu nih. Nah, kalian lihat ya, ini rotate tadi mirip seperti ini ya. Jadi rotate min 90 derajat. 0 min 1 1 0 di sini. Nah, gimana kalau kita mau rotate dulu terus baru shear gitu. Nah, bentuknya kan seperti ini nanti ya. Jadi ini adalah vektor ya, vektor bebas. Nah, kita kan mau rotasi dulu nih. Nah, kita kalikan dulu yang di sini ya. Ini makanya kasih kurung. Terus baru kita shear di sini. Nah, kalian lihat di sini tuh nggak komutatif teman-teman ya. Jadi nggak boleh ini sama ini dibolak-balik, nggak boleh. Jadi kita perlu tahu dulu yang mana yang dieksekusi. Ya, contoh misalkan rotasi dulu. Berarti notasinya adalah ini harus lebih di dekatnya vektornya. Setelah itu ini baru di sini. Ya. Karena by definition sebenarnya ini memang harus dikalkulasikan dulu gitu ya. Harus kalkulasikan dulu baru dikalkulasikan dengan shear. Nah, tapi ini asosiatif juga teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak perlu ada kurung juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting ini jangan dibalik ya, karena perkalian antar matriks ya, A kali B. Ingat ya, A sama B itu matriks ya. Itu tidak sama dengan B kali A. Nah, sekarang bebas. Kita mau hitung ininya dulu ya. Setelah itu kalikan sama X dan-nya itu boleh sama aja gitu. Ya. Jadinya seperti ini nanti ya, composition. Gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Harus kita bacanya dari kanan ke kiri. Jadi misalkan ada function Gx, di mana Gx itu adalah rotasi, ya, dan Fx itu adalah shear, yang tadi ya. Nah, Gx ini berarti akan masuk ke dalam, ya, hasil dari Gx, dia akan masuk ke dalam X yang ada di F ini. Karena dia akan rotasi dulu, ya, X-nya, terus di dalamnya Gx ini, ya, dia akan, hasil dari Gx, dia akan di shear oleh si F, gitu ya. Akan menghasilkan satu transformasi yang seperti ini, composition gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara kita mengkalikan ini ya, dua matriks 2x2 dengan matriks 2x2 yang lain jadi suatu ini gitu. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi yang awalnya 0120 ya dikalikan dengan 11 minus 20. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kita hitung ininya dulu nih ya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan seperti ini. Kita ambil M2-nya di sini. Terus M1-nya di sini ya. Kita ambil yang ini doang nih. Hanya depannya ya. Karena ini ya, ini berkorelasi dengan ini. Gitu. Nah, makanya kita ambil yang ini dulu. Ya. Sekarang kita kalkulasikan. Ini sama kayak yang tadi ya. Matriks kali vektor. Ya, di sini kan berarti 0 kali 1 ya. 1 kali 0 ditambah 1 kali 2 di sini ya. Ini juga yang bawahnya juga nih. 1 kali 1 ya di sini sama 01 yang di sini ya. Nah, jadi hasilnya tadi ada 0 ditambah 2 ya. Ini gue hilangin dulu semuanya. Terus 1 ditambah 0 jadi 1. Nah, ini kita copy ke sini. Nah, sekarang yang ini gimana? Nah, yang ini sama di bawahnya ya.
ini kan minus 20, kita masukin di sini, kita hitung juga gitu. Jadi hasilnya berapa? Ini kan 0 ditambah 2 jadi 2, ini minus 2 gitu ya. Sorry, ini 0, oh ini 0 ya, sorry. Nah seperti ini ya, berarti jadi seperti ini ya matriksnya ya. Terus ini ada generalnya ya, rumus secara generalnya ya. Jadi seperti ini, kalau kalian mau lihat secara menyeluruh ya, jadi kan bentuknya ada seperti ini ya, 2 kali 2 juga nih ya. Jadi A kali E ya ditambah B kali G itu yang di atas ini. Nah kalau kalian lihat ini kan karena ini kan atas kiri ya, makanya kita menghitung yang atas sama yang kiri ya. Sedangkan yang ini kan kiri bawah ya, jadi bawah ya, di sini kiri gitu. Di sini juga sama, kanan atas ya, berarti ini atas, ini kanan ya. Jadi nggak boleh kebalik ya, biasanya yang di kiri itu yang masalah horizontalnya ya, masalah barisnya, yang di kanan tuh masalah kolomnya gitu. Dan di sini CF sama DH, berarti yang di sini sama sini gitu ya. Ini kali ini tambah ini kali ini ya, semuanya seperti itu. Nah, jadi ini adalah properti dari matrix multiplication. Nah, kita bisa loh teman-teman ya, ada matriks yang misalkan bukan square matrix. Nah, jadi square matrix itu apa? Square matrix artinya matriks yang bentuknya kotak ya, dimana ini jumlahnya sama kayak ini. Kadang ada matriks yang bentuknya seperti ini, misalkan 31, 13, 56 ini ya. Nah, ini artinya adalah 3 kali 2 matriks. Ya, kita hitung barisnya dulu baru kolomnya. Ya, ini adalah 3 kali 2 matriks. Gitu. Atau mungkin tadi misalkan vektor, ya, misalkan 1, 3 gini. Nah, ini berapa kali berapa ya. Ini adalah 1 kali 2 matriks. Ya, karena secara horizontal ya itu 1, secara kolom itu 2 ya. Oke. Sorry teman-teman, gua kebalik ya. Gua kebalik. Ini adalah 2 kali 3 matriks karena kita lihat barisnya dulu ya. Jumlah barisnya baru jumlah kolomnya. Ini juga ya. Jumlah barisnya berarti 2 kali 1 di sini. Nah, kalau ini M2 ya, misalkan M2 kali M1 nih. Ya. Jika M2 itu ukurannya adalah M kali N, ya, misalkan ini M kali N matriks. Ya. Nah, dan M1 itu adalah matriks yang mau dikalikan dengan M2 yang di belakang berarti ya. Nah, maka M1 itu formatnya depannya harus N kali O. O itu bebas ya, berapa ya, bukan 0 ini maksudnya. Nah, ini bebas, ini pakai P aja lah biar enak ya, pakai P gitu, supaya nggak dianggap 0. Nah, ini tuh harus sama, teman-teman. Ya, ini harus sama. Dan hasilnya, misalkan M3 di sini ya. Ini let's say ini M3. Hasilnya itu harus merupakan matriks yang ukurannya adalah M kali P. Seperti itu ya. Contoh ya, misalkan nih ada 2 kali 3 matriks ya. Misalkan A, ini B, ini C, D, E, F gini ya. Nah, sekarang dia tuh bisa dikalikan sama matriks apa aja gitu. Ya. Kira-kira apa aja? Ya, dia nggak akan bisa dikalikan oleh sembarang matriks. Jadi matriksnya dia harus punya 3 baris. Ya, harus punya 3 baris. Karena di sini kolomnya 3. Ya. Contohnya misalkan ini. G, H, I, C. Itu misalkan ya. Nah, ini baru bisa. G, H, I, C, K, L. Ya, ini baru bisa. Karena ininya harus 3 barisnya. Gitu, teman-teman. Nah, kalau seperti ini ya, 2 kali 3 matriks kalikan 3 kali 2 matriks, hasilnya harus bentuknya adalah MNOP gini, 2 kali 2 matriks. Nah, cara cari M gimana? Ya, cara cari M yaitu dengan ini ya, A kali G ditambah B kali I tambah C kali K. Ya, ingat ini baris, terus ini kolom. Ya. Terus N gimana? Berarti A kalikan H, ya, B kalikan C, C kalikan I. Sorry, ini L ya, L gitu. O gimana? D kali K tambah E kali I tambah F kali K. Kalau P berarti DH, EJ, FL gitu ya.
Oke, itu adalah contoh dari matrix multiplication teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya, 3 kali 2 matriks, dikalikan 2 kali 4, jadinya berapa? 3 kali 4. Tuh. 2 kali 2, 2 kali 1, berapa? 2 kali 1 matriks. 2 kali 2, ditambah 3 kali 2 matriks, nggak bisa. Ya, nggak bisa dihitung. Nggak cocok, nggak compatible. Ya, oke? Nah, ini adalah contoh transformasi kalau di 3 kali 3 ya, 3 kali 3 dimensi gitu. Nah, ini sama nih, cara menghitung vektornya sama. Jadi misalnya 3 kali 3 matriks ya, kita kalikan dengan 3 kali 1 vektor di sini. Ini transformasinya. Ya berarti apa? Berarti ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Ya, which is ini. Terus untuk satunya, ya yang Y-nya, yang tengahnya, ya berarti ini, gitu. Setnya berarti ini. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, ini perlu banyak latihan ya, teman-teman. Ya, mungkin kelihatannya agak sulit, tapi kalau kalian latihan, ntar di luar kepala kok ya, teman-teman. Ya, ini contohnya juga ya, first transformation sama second transformation. Kita bisa kalikan jadi bentuknya 3 kali 3 juga nanti ya, compositionnya. Nah, ini contoh ya, kayak tadi. AC, ya, ini 3 kali 3 matriks ya. Kalikan BM, tambah CP ya, ini. Seperti itu ya. Yang di tengah gimana? Yang di tengah berarti ini sama ini ya. DK, EN, FQ. DK, EN, FQ. Nah, seperti itu. Oke. Next, kita belajar tentang determinan ya, teman-teman. Nah, determinan ini adalah sebenarnya area dari kedua vektor gitu. Nah, transformation, ya kita mau transformasi I sama J ke koordinat tertentu, ya dia kan bisa nge-stretch atau nge-squeeze space ya. Misalkan nih, kayak apa ya? Kayak misalkan kita mau memperbesar, menskalakan suatu vektor gitu. Nah, itu kan bisa melebarkan space. Atau mungkin kalau mengecilkan bisa nih. Ya, jadi untuk membesarkan tadi ada ini ya, misalkan 3, 0, 0, 3 gitu. Nah, untuk mengecilkan gimana? Mengecilkan kita bisa pakai misalkan kurang dari 1 ya, misalkan 0,25 ini. 0,25. Berarti ini kita kecilkan 4 kali lipat. Ya, bukan minus 3, 0 ya. Jangan seperti ini. Kenapa? Kalau ini sebenarnya sama aja. Nanti kita lihat ya, maksudnya minus itu apa. Ya, jadi sama aja ukurannya dengan ini. Cuma nanti dia akan di flip ya. Kayak semuanya akan di flip. Ya, kita akan lihat dulu ya di sini. Jadi determinan itu adalah how much the thing are being stretched atau how much the area scaled. Contohnya ini ya, yang I sekarang jadi 30 di sini. Sedangkan yang J-nya jadi 02. Nah, new area-nya berapa di sini? Yang aslinya kan 11 di sini ya. Jadi new area-nya adalah 6 di sini ya. Terus kalau misalkan di share gimana? Jadi yang awalnya 10, sekarang dia jadi 11 di sini ya. Nah, dia kan dimiringin doang nih. Kalau dimiringin doang, ya berarti sama dong 11 harusnya ya. Kalau dimiringin mau diapain? Ya, sama 11. Ya, asal jangan miringnya itu sampai nutup ya. Asal ini jangan sampai paralel ya. Kalau ini paralel, ya areanya akan 0 gitu ya, karena bentuknya garis, ya nggak ada areanya ya. Ya, ini contohnya ya, kalau kita mau scale ya, jadi ada yang mungkin yang aslinya di sini ya, kita scale jadi seperti ini ya. Gua nggak tahu ini udah berapa nih ya ukurannya ya. Terus ya yang lain-lain nih, maksudnya berarti determinan itu adalah area-areanya ya. Jadi ingat, determinan adalah skalar ya, bukan vektor. Jadi bentuknya adalah satu angka, misalkan 6 gitu. Atau 1, bukan vektor lagi ya. Memang dia itu mengoperasikan suatu vektor ya. Inputnya adalah vektor, tapi outputnya adalah skalar. Itu adalah determinan. Nah, ini contoh ya. Jadi A itu apa? A itu adalah luas sebelumnya ketika sebelum ditransformasi ya. Jadi kita bisa kasih tahu bahwa determinan dari matriks ini ya, dari transformasi 3022 ya, dia itu berapa? Jadi dia itu 6 ya di sini. Oke. Nah, ini contoh misalkan paralel ya. 42 sama 21 ini paralel gitu. Ini satu garis yang sama dalam satu span yang sama ya. Makanya di sini 0 dia.
Nah, rumusnya gimana sih? Cari determinan ya, cari 6. Rumusnya gampang sih sebenarnya teman-teman ya. Ini hanya A kali B dikurangin B kali C. Ya, jadi ini kali ini kurangin ini kali ini. Nah, rumusnya gampang tapi pembuktiannya yang lumayan sulit sebenarnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, 3 kali 2 6, 6 minus ini kan 0 ya. Jadi 6. Contoh kayak tadi di sini ya. 1 kali 1 1, 1 minus 0 0. Jadi 1 minus 0 1 di sini. Ya. Ini arahnya 1. Nah, ini sih kayak bukan pembuktian ya. Ini mungkin kayak semacam hampir mencapai pembuktian ya. Misalkan nih, ininya 0 sama 0, berarti A sama apa basisnya ya, I sama J-nya itu cuman di scale doang nih. Ya, ini adalah basic yang kayak tadi ya, 3 kali 2 nih di sini. Ya. Di scale doang. Ya, harusnya kan scale-nya ini kalikan atas ya. Gampang kan kok persegi ya, persegi panjang. Ya, jadi ini AD, ini minus 0. Ya, ini diabaikan. Nah, terus gimana kalau di-share gitu ya? Misalkan nih, ininya sama nih, 0 gitu ya. Ininya tetap di span yang sama, terus kita cuman geser doang nih. Si C-nya, basis C-nya kita cuman geser doang. Ya, ke sesuatu lah ya, BD gitu. Nah, sekarang A sama D-nya, ya, A kali D dikurangin B kali 0. Ya, karena ingat, luas jajar kenjang adalah alas, ya, kalikan tingginya ini. Ya, bukan ini ya, bukan yang merah ini, tapi tinggi D-nya. Nah, makanya B-nya di sini itu no meter ya, no meter B-nya berapapun, ya, no meter dia di-share berapapun, ya, dia nggak peduli. Ya, yang penting adalah tingginya di sini nih. Dia nggak peduli X berikutnya dari si basis C itu berapa, gitu. Karena no matter what tetap dikalikan sama 0, gitu. Ya. Nah, ini adalah ya pembuktian sedikitnya lah ya. Nah, ini baru pembuktian bagusnya nih. Ya, misalkan AC sama BD nih. Jadi kan yang berarti awalnya ini ya. Awalnya di sini sama sini, dia di scale jadi AC sama BD. Nah, yang AC itu ini ya berarti ya, dari sini sampai sini ya. Ini AC, terus BD itu berarti yang ini, teman-teman. Oke. Ya, kita bisa verify dengan ini ya. Ini lihat nih panjangnya A, terus ini panjangnya C. Ya. Terus ini panjangnya B, terus ini tingginya D. Ya. Nah, sekarang kita bisa fill the gap ya. Jadi yang awalnya mungkin gua gambar ya. Mungkin yang awalnya kan gini nih. Ya, ini kan vektor, ini kan vektor. Nah, ini kita bawa naik ya. Vektor ini kita bawa naik ke atas. Jadi dia bentuknya gini. Nah, terus yang ini kita tarik ke samping nih. Dia bentuknya gini. Nah, kita akan hitung ini semua ya. Kita hitung ini semua. Tapi dengan bantuan seperti ini ya. Kita kan dengan bantuan bentuk persegi. Ya, jadi di sini kita tambahkan ini ya. Terus kita juga tambahkan di sini turun. Terus kita potong ini ya, ini juga sama, ini juga sama. Terus ini juga sama. Nah, sekarang kita ada berapa bentuk nih? 1 2 3 4 5 6 7 bentuk ya. Nah, sekarang kita bisa hitung, ya kita kan nggak bisa menghitung ininya masih ya, menghitung tengahnya belum bisa. Tapi kita bisa menghitung ini loh, yang kecil-kecil ini. Ya, contohnya misalkan, ini kan AC bagi 2 ya. Karena kan luas segitiga, ini kan A, tingginya C. Setengah kali alas kali tinggi kan segitiga ya. Terus ini BC, ya ini BC, ini apa tadi namanya, AC bagi 2 juga ya, sama ya. Ini juga BD bagi 2, luas segitiga. Nah, dengan ini kita bisa lihat nih rumusnya. Berarti keseluruhan ini ya. Berarti kita pakai rumus ini. Kita hitung semua kotaknya, ya, luas kotaknya dikurangin luas per masing-masing ininya loh. Jadi bentuknya yang kuning ini. Ya, jadi yang kalau kotak luar berarti kan A plus B dikalikan C plus D. Ya, terus dikurangin. Tadi kan AC-nya 2 kali, ya berarti AC doang gitu ya. Kan sama aja nih, 2 kali AC per 2 ya, kan 2-nya coret, berarti AC doang nih di sini
ya. Terus BD-nya juga sama ya, karena 2 kali jadi BD doang. Terus karena BC-nya 2 kali, maka minus 2 BC. Ya. Nah, kita lihat ini perkaliannya. Kalau A plus B, C kali D, berarti kan AC ya. AC plus AD plus BC plus BD, ya kan? Nah, BD-nya dicoret, ya. Terus AC-nya juga coret. Terus BC-nya berarti tinggal tinggal minus ya. Minus BC nih. Berarti AD ya minus BC. Seperti ini. Ya, ini pembuktian secara geometrisnya, teman-teman, ya. Terus ini ada satu sifat juga ya, bahwa ketika ada dua transformasi ya, dua macam transformasi, misalkan M2 sama M1. Jadi determinan dari transformasi itu ya, kita bisa pecah ya. Jadi determinan dari transformasi pertama kalian kan determinan dari transformasi kedua. Karena determinan dari transformasi pertama kan kita bisa lihat yang awalnya 1 jadi berapa. Ya, terus kita bisa lihat lagi di transformasi lagi jadi berapa gitu. Ya, skalanya. Jadi kita di sini bisa keluarin ya. Oke. Nah, sekarang kita baca tentang negatif determinan. Determinan bisa negatif, teman-teman ya. Artinya dia tuh flipping the space. Maksudnya gimana sih flipping the space ya? Nah, gue sih encourage kalian untuk lihat ke Dribble One Brown dulu ya untuk video tentang determinan ya. Kalau masih bingung adalah seperti ini contoh. Contohnya kan seperti ini ya awalnya ya. I-nya yang di kanan, C-nya di atas. Nah, kalau flipping the space ya, jadi ini kayak space-nya tuh di ini ya, dikompres ya. Jadi dia tuh kalian lihat tangan gue ya. Jadi dia tuh misalkan kalian gini, dia tuh dikompres jadi gini ya. Jadi titik satu garis gitu ya. Terus dia akan buka lagi gini. Nah, jadi I yang di sini ya, kan ini kan di sebelah kanannya J. Terus kita dia transformasi ya. Jadi space-nya tuh dibalik, di flip semua. Jadi sekarang I-nya tuh di kirinya J, bukan di kanannya. Nah, ini baru determinan negatif. Ya, that's why gue tadi bilang, kalau kalian mau scale, misalkan tadi 30, 03, ya, mau scale down, jangan minus 3, 0, 0 minus 3. Karena itu sama aja dengan kalian membesarkan apa ya? Ini kan skala deh. Skala itu kan membesarkan sesuatu sebenarnya. Nah, tapi kalau kalian minus, kalian ingat vektor itu arah ya. Kalau di minus artinya dia berbalik arah. Gitu. Ya, sedangkan untuk memperkecil ya harusnya yang kurang dari 1 di sini ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin kalau kalian lihat grafiknya nanti ya. Jadi ketika jadi ini ada X, ini determinannya, ini mungkin kayak transformasinya lah ya, ini transformasinya gitu. Jadi ketika kita transformasi pelan-pelan ya, kita lihat bahwa determinannya makin lama makin 0 nih ya. Karena kan kalau awalnya gini, kita squeeze ini ya. Jadi sebelum ke minus, dia itu harus lewat 0 dulu. Karena dia harus di squeeze dulu ke satu line, baru dia buka lagi gitu ya. Nah, makanya setelah dia buka lagi, lama-lama kan semakin lama semakin kebuka gitu ya, space-nya ya. Semakin lama semakin gede, terus sampai bawah banget. Ya, secara grafiknya gini. Ya, kalau kalian masih bingung, silahkan kunjungin ini sekali lagi ya. Karena gue berutang banyak teman-teman ya. Karena menurut gue dia menciptakan suatu video yang sangat-sangat oke ya untuk linear algebra ini. Ya. Di sini gue karena men-challenge diri gue sendiri untuk menjelaskan, jadi ya bebas teman-teman. Mau nonton atau enggak ya. Nah, kalau zero determinant dari 3D vector, berarti volumenya itu bisa aja flat ya. Misalkan nih yang awalnya 3D ya. Misalkan ada determinan dari 3D itu, berarti determinannya apa? Berarti harusnya volume kan, volume dari kubusnya gitu ya. Nah, kalau 0, berarti antara volumenya itu dikompres jadi planar ya, 2D space, atau satu garis, atau even satu titik ya, 0 gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau determinan yang ada volume, berarti ini yang selain 0 ya. Selain 0, dia bentuknya volume. Ya, ini namanya bukan kubus, bukan apa, tapi parallelepiped ya. Ini bentuk yang 3D gitu ya, bentuk 3D yang apa ya, bentuknya kayak lurus-lurus ya, punya 12 sisi ya, punya
12 sisi. Sorry, punya 8 sisi kali ya. Ya, 8 sisi, 12 rusuk gitu. Nah, itu tapi bentuknya bebas. Itu namanya parallelepiped. Ya. Nah, ini gimana cara kita menentukan positif sama negatifnya? Nah, kita bisa pakai rumus tangan ya. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah tangan apa? Tangan kanan atau tangan kiri? Ya, ini tangan kiri ya harusnya ya. Jadi yang I itu, nah ya lihat, jari tengahnya berarti ke sini ya. Jari tengahnya, jari telunjuknya dia ke sono, jari jempolnya dia ke atas. Nah, yang tunjuk I, yang tengah J, yang atas K. Nah, kalau misalkan si ini bentuk defaultnya ya berarti ya. Jadi yang I itu misalkan 100, ya, yang J itu tadi 010, yang K adalah 001. Ya kan? Nah, ketika ditransformasi ya lewat 3D transformation, misalkan nanti bentuknya seperti ini ya, ternyata kalau pakai tangan kanan ya, jadi nanti bisa aja bentuknya seperti ini. Bisa aja K-nya di sini ya. Misalkan K-nya di sini terus sebentar, K-nya di sini. Ya, intinya kalau misalkan bentuknya seperti ini nanti ya, pakai tangan kanan, artinya ini udah negatif ya. Ini masih positif nih, ini udah negatif. Kalau udah berbalik gitu ya, intinya kalau parallelepipednya tuh udah kayak nge-squeeze terus balik lagi, itu udah pasti minus gitu ya. Nah, untuk cara menghitung ini ya, ini sedikit tidak intuitif teman-teman menghitung determinannya ya. Kita lihat nih agak sulit ya menghitungnya, jadi agak aneh juga sebenarnya. Ya, untuk pembahasan, untuk provingnya gue nggak jelaskan di sini teman-teman karena terlalu kompleks nanti ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Yang pertama A di sini ya kita keluarin, terus kita cari determinan dari kita cari determinan dari yang ini EFHI ya. Terus B yang di sini ya. Kita cari determinan dari DG sama FI ya. Berarti kita ini dulu nih. Kita eliminate yang ada di ininya ya. Ini kayak queen lah ya, kayak queen di catur ya. Ingat queen queen. Benteng ya, benteng di catur dia bisa vertikal horizontal gitu. Ya, dia menghapus semuanya kita cuma hitung yang DF, GI di sini. Ya, determinan dari ini. Dan ingat ini minus ya. Ini kayak alternating gitu ya. Plus minus plus lagi terus minus lagi nanti kalau ada beberapa matriks ya, beberapa elemen dari matriks. Terus ini C berarti DE sama GH di sini ya, seperti ini. Nah, ini determinan dari 4x4 matriks teman-teman ya. Ini secara konsep mirip ya. Ingat ini alternating ya, plus minus juga ya. Dan di awal ya, ini ambil yang pertama doang ya. Jadi 3 kalikan ini 157 52 minus 6 210 di sini. Terus 2-nya itu minus, dia di minus gitu. Ya, dia di minus. Berarti apa 201 521 7 minus 60 minus 1-nya plus ya, terus 4-nya minus di sini. Nah, terus 3 kali 3 matrisnya gimana? Pakai cara yang tadi. Ya, ini even lebih kompleks lagi ya, 4x4 matriks. So, seperti itu teman-teman ya, cari determinan. Nah, determinan ini, fun fact-nya adalah dia hanya bisa dikalkulasikan on square matrix. Ya, ingat ya tadi square matrix apa? Matriks yang ukuran baris sama kolomnya itu sama. Ya, 3x3, 2x2 gitu. Ya, kalau 3x3 dia nggak bisa. 3x2 atau 1x2 itu nggak bisa. Vektor nggak bisa tuh, ya. Oke. Terus berikutnya ada inverse matrix, teman-teman. Nah, ini lumayan seru juga ya. Jadi inverse matrix itu matriks yang ketika dimultiplikasikan dengan originalnya ya, ini menghasilkan namanya identity matrix. Ya. Dalam kata lain, kalau A-nya itu matriks, maka inverse dari A itu notasinya A-1 ya. Dan dia ada equation atau persamaan seperti ini. Ya, jadi ini komutatif ya. A kalikan A-1 sama kayak A-1 kalikan A sama dengan I. Jadi I itu adalah seperti ini. I itu adalah identity matrix. Jadi matrix ini adalah matrix yang square dan diagonalnya itu 1 1 1 semua gini. Ya.
Contohnya kalau 2 kali 2 lah ya, seperti ini. Maksudnya apa sih identity matrix? Maksudnya gini, kalau kita masukin vektor apapun ya, kita transformasikan dengan 1001, hasilnya akan sama. Ya, makanya ini namanya identity matrix. Jadi ini kayak transformasi yang nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau kalian lihat ini sama aja kayak I sama J. Jadi I hat-nya itu ya I sendiri, J hat-nya J sendiri. Ya, jadi dia identity matrix. Oh, ini definisi dari identity matrix ya, teman-teman. I-nya besar, ya. Ini ya, a square matrix dengan 1 on the diagonal. Ya, diagonal itu yang ini ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Dan 0 di mana? Di elsewhere gitu. Nah, kalau 3 kali 3 matrix berarti 100, ya, 010 sama 001. Ya, ini refer ke I, J, sama K gitu ya, berarti. Oke. Nah, ini ya, berarti ketika yang inverse dikalikan sebelum di inverse, dia akan mengundo ya, berarti ya. Misalkan nih, misalkan A itu misalkan melakukan rotasi 90 minus 90 derajat. Nah, yang inverse-nya dia akan melakukan transformasi 90 derajat. Jadi sama aja gitu. Nah, ini transformasi ya, misalkan seperti ini 3012 ya, misalkan ini juga di scale dan juga shear ya. Nah, ya berarti cara pembalikannya gimana? Dengan cara ini ya, ini dibanggakan minus 1 gitu. Notasinya seperti itu ya. Tapi untuk caranya gimana ya? Caranya, oh bentar, belum dulu ya. Jadi mungkin buat apa sih kita perlu belajar ini ya? Perlu belajar inverse. Nah, kita perlu belajar inverse untuk kita memahami dulu. Misalkan ada equation seperti ini gitu ya. Misalkan nih, A-nya tuh diketahui, X-nya ini nggak diketahui nih. V-nya tuh kita tahu. Nah, gimana cara kita dapetin X-nya gitu. Karena kan kalau di aljabar biasa, misalkan nih 5X sama dengan 3 gitu ya. Nah, kan X-nya gampang. Kita turunin aja 3/5 gitu. Ya. Dan ini nggak bisa, teman-teman ya. Kalau kita mau cari, ya misalkan vektor di per A, ya. Nah, ini nggak ada operation, operation matriks yang pembagian seperti ini. Ya, yang ada adalah ya biasanya kan gini ya, kalau 1/x itu kan sama aja kayak x pangkat minus 1, ya kan? Ini sama kayak gitu, ya. Jadi A-nya dinaikin ke atas, A pangkat minus 1, which is adalah A inverse dikalikan V, gitu, ya. Nah, kita lihat di sini nih, ya. Jadi kalau misalkan ada A X vektor sama dengan V vektor, ya. Jadi kayak gini sih, maksudnya kita udah tahu vektor yang ditransform itu seperti apa, terus kita udah tahu transformasinya seperti apa, terus kita perlu tahu sebelumnya tuh vektornya apa sih gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, sekarang cara dapat X-nya gimana? Kita bisa kalikan minus 1 nih di A-nya ya. Terus ini juga sama dong ya. Ini kan juga sama. Karena ini ya sebanding gitu ya. Nah, sekarang A-1 sama A itu kan jadi identity matrix, which is sama aja kayak X. Nah, sedangkan X berarti adalah A pangkat minus 1, which is inverse dari A, kalikan vektor V. Nah, gitu ya, berarti ya. Nah, ini, cara menghitung inverse-nya gimana? Kita perlu nama determinan tadi. Ya, that's why kita belajar determinan. Tapi sebenarnya determinan nggak hanya cukup untuk inverse aja, teman-teman ya. Nanti ada banyak sekali use case ya untuk determinan itu. Ya. Nah, cara cari inverse-nya gimana? Untuk 2 kali 2 matriks sebenarnya simple ya, tinggal 1 per determinannya ya, terus ini ditukar-tukar ya. Ini rule aja sih ya. Ini ditukar. Gua nggak akan jelaskan caranya, maksudnya intuition di balik rumus ini ya. Ini gue cuma beberin aja, terus yang di kanan atas sama kiri bawah kasih minus. Gitu ya. Nah, gimana kok determinannya itu 0, teman-teman? Nah, kalian tahu ya, determinan 0 itu berarti yang sebelumnya gini ya. Sebelumnya kan 2D space ya. Ini dikompres jadi satu line gitu. Nah, kalau satu line ya, ini kan ada banyak sekali informasi yang hilang ya. Nah, kita nggak akan bisa buka line-nya. Ya, kita nggak akan pernah bisa buka line-nya. Karena itu kayak
2 dimensi jadi 1 dimensi itu kayak ada 1 dimensi yang udah hilang gitu ya. Jadi kita nggak bisa revert lagi. Makanya nggak ada inverse kalau determinannya 0. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini 3x3 matriks ini beda teman-teman ya. Secara konsep beda. Ya, secara konsep beda. Jadi ini caranya 1 kali determinannya juga sama ya, 1 per determinan. Tapi di sini ada educate matrix. Nah, ini gua akan jelaskan di sini lebih lanjut teman-teman. Kalian bisa coba klik sendiri ya. Educate matrix ini apa gitu. Ya. Sama ya, kalau determinannya non-zero, inverse-nya ada. Kalau zero berarti nggak ada inverse dia. Kenapa nggak ada inverse? Karena bilangan berapapun dibagi 0 itu undefined ya, teman-teman. Oke, kita langsung belajar yang dot product sekarang ya. Jadi dot product itu simple sih sebenarnya ya. Kalau ada dua vektor seperti ini ya, ukurannya harus sama ya berarti ya. Terus di dot product kan satu sama yang lain. Nah, ini berarti ini kalikan ini ya, ditambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Ya, itu namanya product. Product kan perkalian sebenarnya ya. Tapi ini namanya dot ya. Intinya kalau dot itu ya berarti per elemen dia dikalikan ditambah ini tambah ini. Hasil dari dot product adalah sebuah skalar. Ya, ini berapa nih berarti? 16 sama 14 30 38 ya. Hasilnya adalah skalar dot product itu. Nah, apa sih esensi dari dot product ya? Kok dilihat dari fisikanya itu seperti apa? Jadi seperti ini. Misalnya ada V di sini ya. Ada V, V-nya 41 di sini ya. Terus ada W, W-nya itu 2 minus 1 di sini. Nah, dot product itu adalah panjang dari W yang diproject ke V ya. Diproject itu maksudnya kayak kasih bayang-bayang gitu ya. Maksudnya kan dia kan seperti ini. Nah, gimana sih dia itu terlihat ya? Jadi ini kan suatu line. Misalnya kita dari POV-nya si V ya. Kita dari mata kita di sini. Ini mata ya. Nah, kita melihat W itu gimana sih? Nah, project itu seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, apa sih propertinya ya dari project? Ini harus tegak lurus. Ya, ini harus bentuk segitiga siku-siku 90 derajat. Ya, nggak boleh kita mau project itu kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi itu harus selalu tegak lurus ya, teman-teman ya. Tegak lurus dengan apa yang di project gitu. Nah, ini adalah bentuk dari fisikalnya seperti apa. Ya, ini matematikanya, ini bentuk fisikalnya seperti apa. Nah, kalau negatif gimana? Ya, negatif ya berarti W-nya itu di sini. Ya, W-nya di sini. Nah, kalau di project ke V, dia itu udah menjauhi dari 0 gitu ya. Dia menjauhi dari V-nya. Nah, ini negatif. Nah, kalau perpendicular, teman-teman, atau tegak lurus, ya misalkan V-nya ke sono, W-nya ke sini. Nah, karena dia ini kan udah tegak lurus nih. Ya, ini kan nggak tegak lurus, makanya kita bisa project. Ini nggak tegak lurus dengan ini, ya, makanya kita bisa project. Sedangkan kalau ini, dia itu tegak lurus. Jadi kita nggak bisa project kemanapun nih. Ya, makanya di sini 0. Karena di sini anggap aja dia proyeksinya adalah titik. Ya, mata kita di sini, berarti ini adalah titik. Ya, titik kan 0 nih. 0 kalikan berapapun ya 0 gitu. No matter what. Ya. 0 dikalikan panjangnya ini sama aja, tetap 0. Ya. Jadi itu dot product teman-teman ya. Nah, ini sama aja, bukan hanya cuman length of projected W dikalikan length of V, tapi kita bisa balik. Ya. Bisa aja length of projected V ya, kalikan length of W-nya. Contoh nih yang sama ya kayak gini ya. Nah, sekarang W-nya tuh tetap sama, stay in place dia. Sedangkan V-nya dia tuh diproject ke W gitu ya. Ini ingat tegak lurus juga ya. Nah, ini sama aja hasilnya, teman-teman. Ya. Nah, misalkan kita punya ini ya. Kenapa sih bisa sama? Ya, misalkan kita punya dua vektor ini, terus kita misalkan ada titik garis di sini ya. Nah, ini kalau kita project ke sini, ya, ini juga sama. Gue ganti pointer lagi ya, misalkan warna biru. Jadi ini adalah projected dari si ini ya, sedangkan yang biru ini projected dari si yang atas. Nah, kalau kalian lihat, gue ganti lagi apa ya, black deh. Ini yang biru ini kalikan ini, ya itu sama aja dengan biru yang di sini kalikan ini, ya kan? Nah, makanya itu bisa ya, bebas siapapun yang mau di project gitu.
Nah, mungkin bisa aja kalau ini nggak simetris. Misalkan nih, yang merahnya tuh ternyata 2 kali lipat gitu ya. Mana nih? Ya, ini misalkan 2 kali lipat. Nah, ini kan nggak simetris nih, gitu ya. Symmetry is broken. Nah, tapi sama aja. Ya, ketika merahnya 2 kali lipat, ya, ini misalkan 2V ya. Dikalikan W, W-nya itu berarti yang ini, ya. Nah, sama aja kayak 2 dikalikan projection ini, gitu. Ya, karena ini kan nggak ada kaitannya sama ini, gitu. Ya, ini kita project juga, maksudnya nanti di project di sini juga 2 kali lipat. Ya, misalkan di sini nih. Ini juga 2 kali lipat. Ya, jadi sama aja gitu. Oke. Nah, gunanya apa sih dot product? Jadi ada beberapa real world case-nya. Yang pertama di recommender system. Ya, recommender system. Terus ada neural network yang nanti kita banyak sekali pakai dot product di neural network. Mungkin kalian nggak akan lihat langsung ya, tapi secara matematis akan pakai dot product ini. Terus angle between vectors. Jadi kita bisa tahu ini ya, kayak sudut-sudut ini ya lewat dot product. Terus orthogonality ya, kalau ininya sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa pakai nih, misalkan kita ada vektor tertentu, misalkan V ya. Nah, kita mau mencari vektor apa yang dekat lurus dengan vektor V gitu. Jadi ya kita cari yang vektor W ini. Ya, dengan cara ini samain 0 gitu. Karena perpendicular ya, dekat lurus. Dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi. So, ini untuk terkait dot product. Yang perlu kalian ingat sih harusnya ini ya, rumus yang ini. Ya, karena ini semuanya pembuktian-pembuktian aja. Dan gimana ininya sih, secara visual tuh gimana di dunia fisiknya ya. Oke, next adalah cross product, teman-teman. Jadi cross product ya, bedanya adalah dot itu kan titik ya, sedangkan cross itu salib ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah sebenarnya area of parallelogram, sama kayak determinan, teman-teman. Ya, ini tapi ya cross product itu mirip determinan, tapi determinan kan hanya skalar ya, sedangkan cross product dia itu adalah vektor. Ya, ini adalah vektor. Nah, kenapa di sini gua kasih area of parallelogram? Karena vektor kan dia punya panjang ya. Misalkan nih, kita ada vektor 32. Nah, panjang dari vektor, ya misalkan ini V ya. V-nya 32. Nah, kita bisa cari tahu panjang dari V dengan cara ini. Biasanya notasinya gini ya. Nah, panjang dari V adalah, ya berarti ini, pakai Pitagoras ya. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat. Terus di akar gitu. Berarti 9 tambah 4, 13, akar 13. Seperti itu ya. Nah, vektor itu adalah cross product itu menghasilkan suatu vektor yang panjangnya, ya nanti dihitung seperti ini, panjangnya itu sama dengan area dari input-inputannya gitu. Jadi cross product kan inputannya ada satu vektor sama vektor yang lain, ya kan? Nah, kan dia bentuk suatu bentuk ya, area gitu, suatu area. Nah, besar dari area itu akan menentukan magnitude-nya ya, atau panjangnya dari vektor yang baru gitu. Nah, vektor yang baru itu dia itu nanti deh ya. Jadi vektor yang baru itu nanti dia nggak hanya asal vektor, tapi dia adalah vektor yang perpendicular ke plane ini. Ini kan 2D plane ya. Jadi nanti vektornya akan membentuk kayak dimensi baru gitu ya. Dimensi baru, vektor baru yang perpendicular to this ya. Bentuknya nanti seperti ini gitu. Ya, nanti kita akan lihat ya. Terus sama, negatif itu juga sama ketika areanya itu ya. Jadi ketika V-nya kebalik sama W-nya, ya itu bisa negatif juga sebenarnya. Oke. Oke, terus determinan dari ini adalah area of this parallelogram, ya, sama kayak tadi ya, sama kayak yang biasa. Nah, di beberapa sumber ya teman-teman, kadang area di parallelogram ini atau area jajar kencang ini didefinisikan sebagai berikut ya, bukan determinan lagi dari matriks yang 2x2, tapi adalah ini ya. Jadi panjang dari W dikalikan panjang dari Y, ya ini sama aja ya. Misalkan
ini ya, misalkan tadi kan gue sempat paparkan ya, misalkan panjang itu gini ya, tapi juga ada beberapa yang cuman ini doang ya, sama aja gitu ya. Nah, jadi panjang dari x-nya atau w ya, atau mungkin kayak vektor apapun, kalikan dengan panjang w-nya, terus kalikan sinus theta ya, sinus theta. Nah, maksudnya apa sih? Jadi gini teman-teman ya, ini adalah aturan dari trigonometri sebenarnya ya, aturan dari sinus sama cosinus. Jadi misalkan kita ada, ya misalkan gambar ini ya, let's say ini projection nih ya, jadi ini V ya, ini adalah V dari sini ya, berarti sampai sini, ini adalah U ya. Nah, ini kan panjangnya misalkan ya, berarti U gini ya panjangnya ya. Nah, panjang dari projection U ke V ini berapa sih? Nah, kita perlu tahu dulu tetanya berapa gitu ya. Jadi jadi kita perlu tahu tetanya berapa, sudutnya berapa ya ke sini gitu. Karena kalau sudutnya 0 ya sama kayak tadi ya, ini udah tegak lurus gitu. Soalnya kan nggak tegak lurus, berarti di sini ya kita kalikan ya. Jadi di sini panjang dari U kita kalikan dengan cosinus dari theta. Nah, ini adalah kita dapat panjang dari projectionnya gitu teman-teman. Nah, kalau kalian tahu ya, cosinus theta itu dia akan mengeluarkan value antara 0 sampai 1. Jadi nggak mungkin U-nya itu lebih panjang, projection U itu nggak mungkin lebih panjang. Projection akan selalu lebih pendek daripada aslinya gitu ya. Nah, terus sebaliknya gimana? Misalkan gue mau yang ini nih, yang tegak lurus. Nah, ini kan theta di sini. Nah, sudut dari sini, ini kan 90 minus theta ya, teman-teman. Nah, kita bisa pakai ini gitu ya. Jadi U, ya, jadi harusnya U dikalikan cosinus dari ini ya. Karena kan ini sudutnya 90 derajat kan ya, kalau siku-siku nih, perpendicular. Berarti cosinus 90 minus theta. Ya, kalau kalian sempat belajar trigonometri, cosinus 90 minus theta itu sama kayak sinus ya. Nah, jadi ya, jadi area dari ini teman-teman ya, panjang dari ini dikalikan panjang dari ini ya. Terus kita perlu tahu sudutnya ini ya, perlu tahu sudutnya berapa ya. Dengan tahu sudutnya maka kita bisa project ya, project ini ya, misalkan W-nya ya, kita bisa project yang tegak lurus dengan W. Contohnya gini ya, ini kan tegak lurus sama W, anggap aja tegak lurus gitu. Terus kita bisa project V-nya jadi ini gitu. Terus tinggal kalikan aja kayak persegi biasa, W kalikan projection dari V-nya, which is projection adalah ini gitu. Nah, ini adalah versi generalnya ya, dari cara menghitung luas tanpa menggunakan determinan ya. Kalau determinan kan memang harus bentuknya vektor, sedangkan ini misalkan kita hanya tahu panjangnya gitu ya, kita nggak tahu vektornya apa ya. Ya seperti itu teman-teman. Oke, di slide sebelumnya kan gue sempat bilang ya bahwa close product ya itu dia membentuk suatu vektor baru ya, vektor baru dari sebuah planar ya. Jadi sebuah ini ya, sebuah plane ya, 2D plane, dia akan bentuk vektor baru. Nah, oleh karena itu cross product ini hanya apply ke vektor yang 3D teman-teman ya. Ini hanya konsepnya hanya vektor 3D aja gitu. Nah, ini akan meriset ke vektor yang perpendicular tegak lurus dengan plane-nya ya, to other 3D vektor gitu. Oke. Dan panjangnya ya, tadi seperti tadi ya, panjangnya atau ini ya, misalkan ini P gitu ya. Ini ya panjangnya akan sama dengan area dari to other 3D vektor gitu. Ya, dengan jadi gini. Misalkan ini ya. Jadi ini ada yang kalian lihat di sini, ada yang ungu, ada yang oranye, dia akan bentuk satu plane ya, atau 2D plane di sini. Nah, terus yang merah ini tegak lurus dengan plane-nya gitu. Ya. Panjangnya sebesar apa? Sebesar luas dari ini. Ya. So, seperti itu teman-teman. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya seperti ini. Ya. Sebenarnya mirip ya, mirip seperti determinan ya, 3 kali 3. Jadi ini vektor pertama ya, V. Terus ini adalah W-nya ya. Terus kita akan taruh di sini, kiri kanan. Terus ini mungkin agak aneh sedikit, tapi please bear with me ya. I, J sama K di sini. I hat, J hat sama K hat ya.
Nah, terus di sini sama kayak tadi, sama kayak determinan ya. Ada I hat dikalikan dengan matriks yang ini. Terus J hat ya dikalikan dengan matriks berarti apa nih? Sebentar. Berarti kalikan matriks ini ya. Ini sama ini digabung gitu. Oleh karena itu W1 kali V3 ya dikurangin W3 kali V1 di sini. Terus yang K juga sama ya, W1 kali V2 di minus ini kali ini. Tapi bedanya adalah ini semuanya plus gitu. Ya, jadi nanti akan bentuk suatu bilangan ya, suatu bilangan I, berarti nanti suatu bilangan ini ya akan membentuk suatu vektor baru, which is adalah ya perpendicular to this plane dan panjangnya sesuai dengan luasnya. Oke. Nah, ini buktinya tuh ada berbagai macam tahap ya. Aku nggak akan jelasin di sini. Kalian ke YouTube-nya Triple One Brown aja, di situ dijelaskan secara detail ya buktinya kenapa. Tapi kurang lebih seperti ini sih buktinya ya. Jadi misalkan di sini ada suatu P ya, which is adalah vektornya. Nah, di mana vektor ini ketika di dot product kan ya. Jadi ini ada cross reference ke dot product ya sebenarnya ya. Ketika dia di dot product kan dengan suatu vektor tertentu, ya vektor tertentu, ini kayak sebuah function ya. Jadi ini inputnya ya, ini dia taruh di sini nih. Itu. Jadi nanti P1 sama dengan X yang di sini gitu. P2 sama dengan Y yang di sini, P3 sama dengan Z yang di sini. Ya, ini proof. Yang penting di matematika itu semua bisa dibuktikan, tapi ya kadang kita hanya yang penting kita udah tahu bahwa ini udah terbukti benar oleh mathematician yang lain, udah terbukti valid. Ya kita nggak perlu mencari itu from scratch lagi, ya kita bisa langsung pakai gitu. It's okay to be skeptis sebenarnya ya, itu sangat diperlukan di dunia science. Ya sangat skeptis itu boleh, tapi kalau memang udah dibuktikan ya mungkin kalian boleh membuktikan sendiri, it's okay. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita memang fokus ke domain kita aja gitu, memakai tools yang sudah ada ya, memakai tools yang udah proven gitu. Kita nggak usah memprove-nya lagi gitu ya. Nah, use case-nya untuk apa sih cross product ini? Yang pertama ini karena ada suatu plane, terus ini kayak ada suatu vektor ya yang perpendicular. Jadi kebanyakan untuk normal ini ya, untuk normal vektor. Jadi normal vektor itu vektor yang perpendicular to the plane gitu. Contohnya kebanyakan di computer vision, contohnya misalnya di game, di rendering 3D model. Ya misalkan ada cahaya nih, cahaya memantulkan ke sini. Nah, dia akan mantulkannya ke atas pasti ya, ke titik normalnya gitu. Ya, ke titik normalnya. Ya, mungkin nanti ada sudutnya, kita bisa hitung. Ya, atau mungkin misalkan bentuknya even bola gitu ya. Jadi misalkan ada cahaya di sini, nah itu gimana nih pantulannya ke arah mana? Ya, titik normalnya itu di mana vektor normalnya. Nah, itu kita bisa pakai cross product ini, ya. Ada lighting, shading, orientation, terus rotation of 3D object in augmented reality dan lain sebagainya ya. Jadi kurang lebih banyak digunakan di computer vision nih kalau cross product. Oke. Kita lanjut ke materi yang terakhir ya. Ini materi yang memang sebenarnya sangat berguna ya di machine learning. Ya, ini materi linear algebra yang sangat berguna di machine learning. Sebenarnya sih gue menjelaskan tadi ya hanya untuk ini sebenarnya ya. So, eigenvalue sama eigenvector ini sebenarnya gini ya. Misalkan kita ada transformasi suatu matriks atau suatu vektor ya dengan 2x2 ini. Nah, kadang ada beberapa yang misalkan ini share ya. Ini kan digeser terus ini diperbesar. Nah, tapi ada beberapa span ya, yang span-nya itu dia nggak digeser dari garis yang udah ada. Ya, contoh misalkan yang mungkin yang awalnya di sini ya, ini akan digeser ya sampai berikutnya ke sini gitu. Maksudnya tuh sebelum digeser, sebelum ditransformasi sama setelah ditransformasi ya itu dalam suatu line yang sama ya, dalam suatu span namanya ya, span yang sama. Nah, contoh seperti ini nih, ya, yang awalnya kita geser ya, yang pink ini awalnya tuh di sini teman-teman, ya awalnya di sini, terus kita geser, kita shear ya, jadi yang ungu tuh di sini sekarang. Nah, sedangkan untuk yang garis X ini, sumbu X, ya tuh dia tetap sama, dia tuh nggak di kick out dari sumbu yang asli gitu ya, dari span yang asli. Nah, contohnya kalau di merah ini dia di kick out nih, ya, jadi meskipun nanti vektornya di sini, ya, dia akan di kick out juga, dia akan ke sini gitu ya.
Nah, terus ada lagi teman-teman ternyata garis yang nggak di kick out ya. Contohnya yang ini, yang kuning ini. Nah, yang hijau ini dia itu stretch by 3. Jadi dikalikan 3 gitu. Yang awalnya kan nanti gini ya. Nah, dia akan dikalikan 3 gitu. Sedangkan yang kuning dia itu stretch by 2. Jadi awalnya tuh dia tuh segini, teman-teman. Tapi dengan transformasi ini dia dikalikan 2 semuanya. Nah, garis ini dan garis ini adalah namanya eigenvector. Ya. Terus pengalinya namanya eigenvalue ya. Jadi by definition eigenvector itu adalah vektor-vektor atau span ya, atau span di mana span itu tetap stay di tempatnya meskipun ada perubahan transformasi gitu. Ya, meskipun ada transformasi tapi seolah-olah transformasi ini kayak dikalikan oleh skalar gitu. Jadi this matrix itu kayak somehow dia adalah skalar gitu ya di eigenvector ini ya, di space ini gitu. Jadi hanya untuk vektor-vektor tertentu aja ya yang resides di garis ini sama garis ini, di garis eigenvector pokoknya ya. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya gini teman-teman ya. Tadi kan gue bilang A itu ya, itu seolah-olah jadi suatu skalar. Ya, seolah-olah dia adalah kayak contoh misalnya di garis ini dia seolah-olah itu 3 gitu ya. Jadi seolah-olah dia itu eigenvalue-nya. Ya, makanya ada persamaan ini. Jadi suatu A dia ditransformasi ya ke suatu vektor tertentu, itu sama halnya dengan suatu vektor ini dikalikan sebuah skalar. Ya, contohnya seperti ini. Gue hapus dulu ya. Jadi misalkan ada vektor di sini lah ya, ditransformasi sama vektor ini, sama matriks ini. Nah, transformasinya ya udah berarti dia dikalikan 2 di sini. Nah, tapi ini sama halnya dengan 2 dikalikan yang ini tadi. Ya. Makanya persamaannya seperti ini gitu. Nah, terus Nah, ini ya, ini kan ada perbedaan bahasa nih ya. Satunya matriks, satunya skalar. Nah, gimana cara kita mensolvingnya itu gitu ya. Karena di sini matriks vektornya kita udah tahu ya. Misalkan soalnya gini deh. Diketahui sebuah transformasi, kita harus bisa mengenerate ya list of eigenvector yang ada sama eigenvalue-nya berapa gitu. Nah, ini kan ada 2 variabel yang kita nggak tahu ya. Ada eigenvector, ada eigenvalue. Nah, gimana caranya? Karena di sini ada dua macam yang kita nggak tahu nih, V-nya sama lambda-nya. So, di sini lambda adalah eigenvalue ya, teman-teman ya. Lambda itu yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu, kita bisa transform ini jadi sebuah matrix ya, which is matrix identity yang dikalikan oleh skalarnya. Itu. Ya, jadi di sini semuanya adalah eigenvalue-nya. Ya, di diagonalnya. Yang lainnya 0. Ya, ini namanya sama kayak diagonal matriks ya. Jadi matriks itu ada yang ini dari urutannya dari yang paling bebas sampai spesifik ya. Jadi yang paling bebas ya matriks apapun. Terus ada lagi yang paling tidak bebas, yang lebih tidak bebas lagi ya square matrix, di mana ukuran ini tuh sama kayak ini. Terus ada lagi definisi tentang diagonal matrix, di mana semua ini ada value-nya, sedangkan yang lainnya adalah 0 ya, itu diagonal matrix. Terus ada lagi identity matrix, di mana ini semuanya harus 1 ya. Sedangkan kalau yang ini ya kita bisa kalikan identity di sini ya, seolah-olah ada identity matrix di sini, jadi sebetulnya seperti ini gitu. Oke. Nah, terus dari persamaan ini kita bisa conclude bahwa seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kita bisa geser nih ke sini. Ya, jadi di sini ada lambda I kalikan V sama dengan 0. Ini vektor 0 ya. Nah, sekarang matriks yang seperti ini kan bisa kita keluarin ya V-nya. Jadi sebenarnya seperti ini. Jadi matriksnya kurang lebih seperti ini nanti ya. So, A itu aslinya adalah 314, 159, 265. Tapi karena kita minus lambda kali identity, makanya di sini ada minus lambdanya semua ya. Nah, sekarang kita bisa nih mencari lambdanya doang without eigenvalue-nya. Kenapa? Karena ini 0, teman-teman ya. Jadi vektornya kan non-zero nih di sini. Jadi di sini determinannya harus 0, teman-teman. Ya. Nah, ini ya, kita mau non-zero solution for V. Jadi V-nya itu kita nggak mau yang 0 ya, karena kan V-nya kalau 0 ya buat apa kita cari
kita mau V yang ada ininya ya, ada panahnya gitu. So, that's why ini dikalikan V itu harus 0. Makanya ini determinannya harus 0. Jadi V itu harus dikompres ya. Dikompres jadi 0 nih. Lewat matriks ini gitu. Ya, karena kan tujuannya kan untuk vektor 0. Makanya di vektor apapun dia harus dikompres jadi sebuah titik ya, sebuah dot. Makanya determinannya dari transformasi ini harus 0 ya. So, kita gampang nih sekarang ya, kita nggak perlu cari V lagi, kita perlu cari ini yang sama dengan 0 gitu. Berapa gitu ya. Nah, seperti ini ya. Namanya squeezification, jadi dari garis dia ke titik gitu. Di squeeze ya. Nah, ini contohnya ya, determinan dari ini semua. Ini contoh misalnya 2 kali 2 lah ya, 3 kali 3 terlalu sulit mungkin ya hitungannya. Ini yang lebih simple. Jadi determinannya berapa, lambdanya berapa yang sama dengan 0. Di sini kita bisa ketemu bahwa lambdanya 1. Ya. Jadi di sini ini rumusnya tadi ya. Jadi AV, lambda V, terus di sini kan ada I-nya sedikit ya. Terus kita taruh sini ya, digeser ke kiri. Terus V-nya dikeluarin, terus kita baru cari determinannya gitu. Nah, terus kadang juga bisa lambda itu bisa multiple value, teman-teman. Kenapa? Karena ini kan, karena eigen vektor itu ya bisa nggak cuma satu, bisa beberapa ya. Kalau di 2 kali 2 sih harusnya cuma ada 2 ya eigen vektornya ya, antara karena polinomial, kuadratik polinomial nih di sini. Kayaknya nggak mungkin deh untuk yang cubic polinomial gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini kan determinannya AD minus BC. Jadi dengan seperti ini, lambdanya bisa 2 atau lambdanya 3. Ya, ini sama kayak tadi ya, 3012 sama kayak yang di sini. Nah, nih 3012 ya. Ada 2 macam eigenvektor nih. Oke. Oke. Nah, jadi kita udah dapat nih eigenvalue-nya. Nah, ini contoh lagi ya. Kalau rotation transformation, itu dia nggak punya eigenvalue. Ya, jadi nggak semua transformasi itu ada eigenvektor sama eigenvalue-nya. Ya. Contoh kalau rotasi itu dia nggak ada eigenvalue-nya. Kenapa, teman-teman? Karena di rotasi ya, ini kan Cartesian, bukan Cartesian product, Cartesian space ya, koordinat Cartesius. Nah, di sini kalau kita rotate itu nggak ada, itu semua garis pasti di kick out dari garis sebelumnya gitu. Makanya kok kalian cari di sini ya, ini kan misalkan ini di rotate minus 90 derajat nih. Jadi 01 minus 10. Nah, terus dikurangin theta, dikurangin lambda semua di sini. Terus kita hitung. Nah, ini nggak ada nih, nggak ada solusinya ya, imaginary number. Ya, karena kan kalau ini kan lambda kuadrat sama dengan 1. Terus lambda sama dengan akar. Oh, ini minus 1. Ini akar minus 1, ini nggak ada. Akar minus 1 itu sama dengan imaginary number atau I. Ya. Nah, ini nggak ada solusinya gitu. Nah, sedangkan kalau scaling, ya semua vektor itu eigenvektor. Ya. Karena kalau kalian lihat scaling itu dia nggak merubah aksisnya kemanapun gitu. Dia cuman men-scale semuanya. Jadi semua adalah eigenvektor. So, kalau kalian lihat di sini, maka misalkan ini ya, ada minus lambda. Ini misalkan juga minus lambda ya, ini dikalikan berarti AD minus BC ya, 2 minus lambda berarti 4 minus lambda kuadrat, ya kan sama dengan 0. Di lambda kuadrat sama dengan 2 gitu. Nah, jadi semuanya itu 2 nanti. Ya, karena semuanya kan 2 nih, di scale by 2 gitu. Jadi nggak ada, mungkin eigenvalue-nya cuma 1 benar. Ya, tapi eigenvektornya kalau kita nanti trace back, ya eigenvektornya bisa tak terhingga nih gitu. Nah, setelah kita found eigenvalue, itu masih setengah jadi teman-teman ya, karena kita harus menemukan V-nya berapa gitu ya. Kita hanya menemukan ini nih, karena nanti kan kita mau solve 2 yang unknown ya, jadi sekarang kita cari V-nya gitu. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Jadi misalkan matriks A-nya sekian, terus eigenvalue-nya 5 gitu. Nah, terus dengan seperti ini, ya berarti ini apa nih? Oke. Matriks A udah tahu, eigenvalue udah tahu. Oh iya, misalkan eigenvalue-nya 5 ya, berarti kita hitung dulu nih, ininya berapa matriksnya. Nah, matriksnya seperti ini kan. Jadi kita membuat seperti ini, ya. Seperti ini ya, kita masukin.
Terus di sini ada persamaan linear nih ya, kan minus V1 tambah V2 di sini. Terus ini seperti ini. Nah, sekarang kita mau solve sistem linearnya ini. Ya, ternyata kok disimpelkan nih bisa jadi seperti ini doang. Nah, sebenarnya solusi ini nggak unik teman-teman ya. Nggak unik kenapa? Karena ya hasilnya adalah span sebenarnya, bukan sebuah vektor. Jadi hasilnya tuh span-nya ini loh. Ya, garisnya ini berapa, bukan vektornya. Tapi kayak persamaan garisnya ya berapa. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini ada ya ada dua macam variabel juga gitu. Which is ini V1 sama V2. Jadi untuk semua matriks yang V1 sama V2 di mana kayak misalnya 11 atau 22 semuanya itu adalah eigenvektornya. Gitu ya. Itu cara mencari eigenvektornya. Yang paling simpel sih yang seperti itu ya. Mungkin kalian nanti bisa latihan sendiri ya teman-teman ya soal linear algebra ini. Mungkin kalian nanti bisa cari soal-soal tentang vektor ya, atau dot product, atau determinan ya, cross product, terus matrix multiplication juga penting banget teman-teman ya, matrix multiplication. Sama terakhir mungkin yang eigenvalue nih ya. Dan jangan batasin kalian hanya 2x2 matrix ya, belajar 3x3, even 4x4, 5x5 dan seterusnya. Nah, use case-nya apa sih eigenvalue eigenvector? Yang pertama adalah dimensionally reduction, pakai algoritma namanya PCA ya. Jadi apa sih dimensionally reduction? Itu kayak beberapa data ya, kalian kompres nih. Jadi ada data misalkan 100 dimensi, kalian kompres jadi 10 dimensi. Nah, itu kita bisa cari eigenvektornya. Jadi apa aja fitur-fitur yang terpenting gitu. Jadi kita nggak perlu menghitung yang terlalu gede ya. Ini sangat berguna teman-teman ya, apalagi di AI zaman sekarang. Harus cepet ya dengan komputasi yang sebanyak itu. Terus ada Google PageRank algorithm juga sama ya. Gunanya untuk melihat fitur-fitur apa yang penting ya, fitur-fitur apa aja di dalam. Mungkin kan Google udah web crawling web ya. Terus dia mencari indeksnya mana yang paling penting, mana yang berhubungan satu sama yang lain, itu bisa pakai ini. Terus image compression ini kurang lebih sama kayak dimensional reduction ya. Jadi dimana image yang aslinya berapa mega jadi berapa, jadi mungkin cuma 1 mega atau mungkin beberapa kilobyte begitu ya. Terus facial recognition juga bisa ya, dan seterusnya teman-teman. Oke, so ini adalah modul video pertama ya untuk modul ini. Semoga nggak kapok ya teman-teman lihat matematikanya, dan ya gue minta maaf juga misalnya ada kesalahan kata dan misalkan ada yang kurang jelas atau kurang detail ya, mau dimaklumi teman-teman. So thank you teman-teman udah sampai akhir, dan thank you juga kudos to 3Blue 1 Brown karena udah membuat video yang bagus ya, sehingga gue bisa ngajarnya enak gitu ya, sesuai dengan kurikulumnya dia. Karena jujur aja kalau belajar matematika doang ya, rumus-rumus doang, nggak akan kebayang gitu gunanya untuk apa sih gitu ya. Kalau tadi seperti cross product dan sebagainya, kita kan tahu nih kalau misalkan itu gunanya untuk misalkan tadi untuk pencahayaan, shading dan lain sebagainya. Nah, kalau cuma matematika ya kita cuma tahu aja kalau vektor di cross product vektor jadi vektor gitu doang ya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk linear algebra kali ini. Kalian akan banyak menemukan ini sih nanti ya untuk di modul machine learning. So nantikan aja teman-teman. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau masa terbantu, kalian bisa melakukan donasi ya lewat link saya yang ada di deskripsi di bawah, dan semoga membantu ya teman-teman. Thank you guys, see you in next video. Bye.